Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Bruri Murtopo, mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan nomor peserta 203 664 231 91001 dan nomor induk mahasiswa 254 060 61943. Saat ini saya mengajar di MI Muhammadiyah Ngwaru yang berlokasi di Ngwaru, Kelurahan Plosorejo, Kecamatan Matese, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi yang berjudul Peristiwa Kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak bersama. Sekian perkenalan dari saya. Mohon doa dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, pada siang hari ini masih semangat semua? Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Bapak Bruri, mau mengajarkan sejarah kebudayaan Islam. Sebelum mulai pembelajaran, Mbak Arum, ketua, memimpin doa. Silakan. Terima kasih. Saya absen ya. Adela? Adil, oke. Tunjuk tangan. Oke. Gilang? Oke. Ahmad Rosid? Siap. Ellen? Alexia? Siap. Faza Akbar? Gimoy. Muhammad Rizal? Oke. Miska? Siap. Naswa Putri? Iya. Nur Asidik? Enggak masuk. Satu yang enggak masuk? Iya. Raka Dewa? Oke. Semangat. Satya Septitri? Safira ya? Safia. Sirin Adiba? Oke. Fitra Sekar? Iya. Zikra Nisa? Siap. Ziyadatul Khair? Oke, mantap. Yang nggak masuk? Safia? Iya. Oke. Sebelum mulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu boleh? Oke, dipimpin Mbak Ketua lagi. Siap. Mbak Arum.
Terima kasih. Di sini Bapak akan mengajarkan sejarah kebudayaan Islam, yaitu pelajaran tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bisa dilihat. Gak apa-apa, gitu dulu ya. Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul dari jenis manusia agar manusia mampu menerima ajaran yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus Rasul dari kaumnya sendiri agar dikenal dari segi budi pekerti dan amanahnya. Di sini Bapak akan menyampaikan bagaimana cara Allah menyiapkan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi seorang Rasul. Dimulai dari Nabi Muhammad SAW berkhulwat di Gua Hira, yaitu kondisi pada waktu itu masyarakat Arab masih percaya dengan beribadah menyembah berhala dan disebut juga zaman jahiliyah. Yang kedua, peristiwa Nabi Muhammad berkhulwat di Gua Hira merupakan momen krusial yang menandai awal masa kenabian beliau. Poin-poin utamanya saat Nabi Muhammad SAW berkhulwat di Gua Hira yaitu bertujuan beliau melakukan tahanut. Tahanut itu menyendiri untuk beribadah dan merenung. Tahanut guna menjauhkan diri dari kesesatan moral masyarakat Quraisy serta memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Waktu dan lokasinya yaitu terjadi di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, sekitar 3-4 km dari Madinah jaraknya. Beliau biasanya menetap di Gua Hira yaitu 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kapan itu puncak peristiwanya? Puncak peristiwanya yaitu waktu wahyu pertama turun melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-A'la 1-5. Ada yang bisa surat Al-A'la? Al-Alaq bisa? Iqra? Belum? Oke, nggak apa-apa. Kejadian-kejadian itu banyak kejadian yang dilalui oleh Rasulullah. Motivasinya dan tujuannya yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu menghargai kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kedua, menjalankan sikap amanah dan menjalankan tugas sehari-hari. Yang ketiga, memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Yang keempat, mengurutkan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Habis ini Bapak kasih materi, nanti diskusi ya. Bentar. Malas lah ngopo malas. Kelompok 1. Nanti dibagi ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Apa? Enggak apa-apa. Dipelajarin aja. Oh, dikit kok. Emang ditanya sedikit. Ini lanjutannya ini. Terus dibagi aja ya. Gak apa-apa kan? Dibagi. Ya. Sebelum mengerjakan, bisa tepuk semangat lagi.
Dim- Dipimpin Mbak Ketua lagi. Oke. Sah. Cut. Si Safia. Dikat. Oh. Dari kelompok 1 nanti Mbak Safia membacakan ini ya? Mbak Dela, Mbak Safia? Oh iya. Dela. Oh. Dari sini dulu ya. Mbak Dela nanti membacakan ini ya. Ini sampai sini ya. Lokasi sampai kesabaran. Kelompok 2, Miskah mana? Mbak Miskah. Siap. Mbak Miskah nanti ke depan nggak apa? Nanti membacakan ini ya. Ini sampai sini. Kebanyakan nggak? Kebanyakan. Ya nanti berdua gimana? Ya. Berdua apa sendiri? Bisa? Oke. Tuh. Nggak boleh. Mbak Safia mana? Oke. Nanti minta tolong ya. Dibacain maju ya. Dari sini toh. Sampai sini. Nggak apa-apa, sedikit. Oh, jangan. Nanti judulnya ini ya, berjudul Turunnya Wahyu Nabi Muhammad. Ya begitu. Nggak usah. Poin-poin adalah berikut adalah poin-poin utama materi turunnya wahyu kedua. Nah, nggak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa di video, nggak apa-apa, nggak ngopo. Materi kerasulan Nabi Muhammad. Terus langsung ini. Ini juga dibaca. Iya. Bisa. Isra Mi'raj sudah bisa. Oke. Kelompok 1 nanti baca ini. Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hiro. Sudah sampai. Ini nggak usah. Jangan rame-rame. Ojo. Laptopmu ning ndi? Laptopmu ning ndi? Sudah? Ada yang mau mulai duluan? Tunjuk jari. Yang mau mulai duluan? Kelompok 1, 2, 3. Gak apa-apa. Kelompok 1. Oke, Mbak Dela. Bisa maju? Boleh? Gak apa-apa. Ditemenin nggak apa-apa? Ditemenin, iya, berdua. Nggak apa-apa. Mbak Dela nanti malu. Oke, sini. Siap. Bismillah dulu nggak apa-apa.
Hira. Nabi Muhammad SAW Amin ya. bertakur di Gua Hira di Jabal Nur pada usia 40 tahun untuk mencari itu orang ya. Ya langsung itu aja. Lokasi dan tujuan Agak keras bisa. Gua Hira terletak di Jabal Nur, sekitar 4 km dari Masjidil Haram, memiliki pemandangan langsung ke arah Ka'bah. Rasulullah menyendiri untuk menghindari penyembahan berhala dan mencari kebenaran hakiki di tengah jahiliyah. Aktivitas tazkur selama bulan Ramadan, Rasulullah sering berdiam diri uzalah untuk merenungkan keagungan Allah dan kondisi sosial masyarakat Mekah yang Jangan makan dulu. nanti Diperhatiin. wahyu Ini nggak pertama pada satu malam di bulan Ramadan. Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menandai pengangkatannya sebagai nabi dan rasul. Peran Khadijah selama masa Kholwat Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah setia mendukung dan mengunjungi beliau di Gua Hira. Makna peristiwa ini menunjukkan pentingnya menjauhkan diri dari keburukan uzlah untuk mendekatkan diri kepada Allah serta mengasakan bahwa perjuangan membutuhkan proses dan kesabaran. Sudah. Oke, terima kasih Mbak Dela sama Mbak Ellen. Tepuk tangan buat Mbak Dela sama Mbak Ellen. Kemudian kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, Mbak Miska. Ditemenin apa sendiri? Sama Mbak Miska. Oke, siap. Bentar. Oke, makasih. Ayo. Agak keras, boleh? Amit ya. Oke, sudah. Materi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Awal kerasulan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul pada umur 40 tahun, ditandai dengan turunnya wahyu pertama, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 melalui malaikat Jibril saat berhalwat di Gua Hira pada bulan Ramadan. Misi utama menegakkan tauhid, menegaskan Allah dan menghapus kemusyrikan atau penyembahan berhala, menyempurnakan akhlak manusia, membawa ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Tahapan dakwah Mekah 13 tahun dimulai sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan berfokus pada penamanan akidah dan tauhid di tengah penolakan kaum Quraisy. Madinah menggabung peradaban persaudaraan Muhajirin dan Ansar dan tata negara Islam yang adil. Bukti kerasulan, mukjizat dan tanda-tanda. Mukjizat besar adalah Al-Quran. Mukjizat lain: Isra
dan Mi'raj, membela bulan air mancar dari jari, dan pembelahan dada sangat kecil. Tanda kenabian khatamun nubuwah di pundak dan perilaku jujur al-amin. Sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW dikenal dengan sifat bagi Rasul sidik, jujur, amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan, dan fathana, cerdas. Fatonah, cerdas. Mempelajari kerasulan Nabi berfungsi sebagai panduan hidup, meneladani akhlak mulia, dan dipahami sejarah perjuangan Islam. Oke, sudah Mbak Arum. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Arum sama Mbak Miska. Selanjutnya kelompok 3. Mbak Safira, ditemenin nggak? Berani? Oke. Lewat mana Lopi? Di sini nggak apa-apa. Oh. Langsung dimulai, Mbak Safia. Bentar. Berikut adalah poin-poin. Oke, lanjut. Poin-poin utama materi turunnya wahyu kedua. Surah dan ayat. Surat Al-Mudaththir, orang yang berselimut. Ayat 1-7. Konteks peristiwa terjadi setelah Nabi Muhammad SAW merasa sedih dan khawatir karena wahyu sempat terhenti sementara masa fatratul wahyu. Namun kemudian malaikat Jibril kembali mendatangi Muhammad, bahkan wujudnya memenuhi langit dan bumi. Isi dan perintah wahyu: berdakwah, fa anzir, perintah untuk bangun dan memberi peringatan kepada manusia agar menyembah Allah, mengagungkan Allah, warabbaka fakabir, perintah menggesahkan Allah dan tidak menyekutukannya, menyucikan diri atau pakaian, wasiyabaka fa tahir, perintah membersihkan pakaian dari najis, menyucikan perilaku dan memperbaiki hati, menjauhi dosa atau kekotoran. Warruja fahjur, perintah meninggalkan berhala dan segala kemaksiatan. Tidak mengukit pemberian lan tamnun taksir, larangan memberi dengan maksud mendapatkan balasan yang lebih besar. Bersabar, warabbika fasbir, perintah bersabar dalam ketaatan, meninggalkan maksiat dan menghadapi musibah. Hikmah wahyu ini menegaskan status Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan berkewajiban menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Oke, terima kasih. Boleh kembali duduk. Tepuk tangan untuk Mbak Safia. Selanjutnya nonton film. Tak kasih film sebentar. Boleh diputar, nggak apa-apa. Ininya, kursinya. Oh, nah. Sebentar.
Boleh? Bentar ya. Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang mulia dan dicintai oleh seluruh umatnya. Menurut riwayat, penampilan Nabi begitu mempesona. Semua orang mengaguminya. Salah satu sahabat pernah bercerita bahwa Nabi memiliki postur tubuh yang indah, tinggi sedang, kulit putih kemerahan, dan wajahnya tampan. Dia sungguh pemuda yang menawan. Selain parasnya, Nabi juga terkenal akan sifatnya yang mulia, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Sidik artinya orang yang jujur. Amanah adalah dapat dipercaya. Fatonah berarti orang yang pandai atau cerdas, dan tablik artinya orang yang menyampaikan. Selain itu, Nabi juga teguh dalam beragama. Dia tidak menyembah berhala seperti kebanyakan kaum Quraisy. Ketika masih kecil, Nabi pernah bekerja sebagai penggembala. Saat remaja, dia mulai ikut pamannya berdagang. Nabi begitu tekun dan cerdas. Dia pun menjadi pedagang yang handal. Bukankah dia orang baru? Benar, dia sangat pandai. Dagangannya selalu laris. Saat berusia 25 tahun, Nabi menikah dengan Khadijah. Dia adalah wanita dengan akhlak mulia, sekaligus seorang pedagang besar yang sangat kaya. Dalam pernikahan ini, Nabi dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri. Namun, 2 putra Nabi meninggal dunia ketika saat masih kecil. Mereka adalah Qasim dan Abdullah. Dan 4 putri Nabi adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada suatu hari, banjir besar melanda kota Mekah. Dampak paling parah terlihat pada Ka'bah. Bangunan yang sudah berdiri sejak masa Nabi Ismail itu mengalami kerusakan. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja memperbaikinya. Tapi Ka'bah adalah rumah Tuhan. Jika sembarangan menyentuhnya, kita akan celaka. Tugas menjaga Ka'bah dipegang oleh 4 kabilah besar. Dan saat ini, mereka sedang berselisih tentang apa yang akan mereka lakukan pada Ka'bah. Akhirnya, mereka sepakat untuk memperbaikinya. Namun, mereka menetapkan syariat khusus. Hanya boleh menggunakan bahan terbaik dan harta yang halal. Tolak uang hasil judi, merampok, dan zina. Akhirnya, pekerjaan pembersihan pun dimulai. 4 kabilah bertanggung jawab pada masing-masing sisi Ka'bah. Namun, mereka kembali berhenti ketika harus menghancurkan sisa bangunannya. Izinkan aku. Bapak potong, nggak apa-apa. Kata Nanti dilanjut Bani lagi. Mughirah. Siap? Setelah Oh. memastikan tidak ada kejadian buruk saat Mulai lagi ya. Kita masuk ke materi lagi. Mana? Oh, fokus kayak apa ya? Ntar ya. Bentar. Kita masuk di PowerPoint lagi ya.
kesimpulannya dari materi tadi yang Bapak ajarkan dan anak-anak pelajari tadi untuk berdiskusi tadi, yaitu cintanya kepada Allah. Dari aspek cinta kepada Allah yaitu meneladani Nabi Muhammad yang beribadah dengan penuh keikhlasan di Gua Hira. Yang kedua, membiasakan diri mendekatkan hati kepada Allah di setiap keadaan. Poin kedua, cinta kepada ilmu yaitu terinspirasi dari wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menekankan pentingnya membaca dan belajar. Yang kedua, menjadi anak yang rajin menuntut ilmu, gemar membaca dan semangat bertanya. Untuk poin kasih kepada sesama yaitu meneladani Nabi Muhammad SAW yang prihatin atas akhlak buruk kaumnya. Yang kedua, membiasakan sikap peduli, menasihati dengan lembut dan menolong teman. Poin cinta kepada kebenaran yaitu meneladani Nabi yang tetap teguh berdakwah meski banyak ditentang oleh masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu menjadi anak yang berani berkata jujur dan tidak ikut dalam perbuatan salah. Ya, begitu. Untuk pertemuan berikutnya nanti bisa dipelajari di bab tugas dan sifat manusia Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Oke. Kita ice breaking lagi. Boleh? Dipimpin Mbak Ketua lagi. Tepuk semangat, oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.